Shalom, Horas, saudaraku. Saya ingin berbagi firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020 adalah hari besar, hari istimewa, yaitu hari peringatan turunnya Roh Kudus, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus adalah sebagai penggenapan janji Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga mengatakan akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Maka janji itu digenapi pada hari ke-50, di mana Roh Kudus turun mendiami setiap orang percaya. Dan hari itu juga adalah hari lahirnya gereja, karena pada hari itu ada pembaptisan terhadap kira-kira 3.000 orang, sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Saudaraku, di minggu ini firman Tuhan yang menjadi renungan ditetapkan dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sampai di sana pembacaan firman. Saudaraku, nats firman Tuhan ini adalah doa umat Israel ketika mereka kembali dari pembuangan Babel. Lalu mereka kecewa karena mereka menemukan bahwa tanah air mereka, negeri mereka, sudah menjadi hutan yang tidak terurus. Bahkan bait Allah yang di Yerusalem, yang mereka rindukan dan bangga-banggakan itu, sudah tinggal puing-puing. Lalu mereka meratap, sedih, dan berdoa. Doa itu adalah nats kita. Di dalam doa ini, saudaraku, mereka mengingat kembali keterlibatan Tuhan secara nyata menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Dengan kemahakuasaan, dengan kemuliaan, dengan kasih yang tak terbatas, Tuhan menuntun nenek moyang Israel keluar dari Mesir, melintasi samudra raya, melewati padang gurun yang berbahaya. Saudaraku, peristiwa itu begitu membekas dan berkesan, sehingga sudah terukir dan termeterai di hati setiap orang Israel. Dan itulah yang mereka dengungkan kembali di saat mereka terpuruk pulang dari pembuangan Babel. Doa ini bukan sekedar bernostalgia, tapi doa ini adalah sebuah kesaksian. Doa ini adalah sebuah pengakuan iman dan keyakinan bahwa Tuhan Allah yang mereka kenal bukan hanya Tuhan Allah yang bisa berbuat di masa lalu, bukan hanya Tuhan Allah yang hadir di dalam sejarah dulu, tapi mereka meyakini Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak berubah, yang kekal selama-lamanya, yang hadir di setiap zaman dan di setiap keadaan. Keyakinan itulah
menguatkan mereka, membangkitkan semangat mereka, sehingga mereka memandang kehidupan dengan optimis, dan mereka pun berhasil. Saudaraku, sebagaimana umat Israel yang terpuruk itu, mungkin kita saat ini juga mengalami hal yang sama, karena kita mempunyai persamaan pergumulan, yaitu pandemi COVID-19 yang sedang meneror seluruh kehidupan kita. Kita mungkin dalam keadaan gelisah, atau mungkin dalam keadaan bingung, dengan tidak ada kepastian. Inilah momen yang paling tepat untuk mengingat bahwa Roh Kudus sudah ada sejak dulu menyertai kita, memimpin kita. Inilah jaminan, saudaraku, untuk menghadapi kehidupan ini, bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan kita selalu menyertai, tapi dalam bentuk roh. Karena Tuhan memang adalah roh. Tod di bata. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Saudaraku, Dia menyertai kita dan selalu membimbing kita, menuntun kita, selalu berseru-seru mengingatkan kita. Tapi kita sering abai, tidak dengar, karena kita memakai panca indera kita, sementara Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita. Maka kita harus memakai hati, sehingga kita bisa melihatnya dengan hati, mendengarnya dengan hati, dan berbicara kepadanya dengan hati. Maka ketika kita sudah memakai hati, maka Dia yang akan memimpin kita. Kalau tidak, maka kita akan abai, kita tidak mengindahkan suaranya yang selalu berseru-seru, seperti kesaksian Bukwende 424. Suara ni tondi ni tuhatai, cucut di lausi ditulak hoi, Saitan dajiamu pau baroha, daputon Tuhanmu si sesa dosam. Lirik lagu itu menggambarkan bahwa Roh Kudus itu selalu berseru, selalu mengingatkan, tapi kita tidak menyadari, kita tidak mengindahkan, sehingga kehidupan kita selalu dipimpin oleh pikiran kita, selalu dipimpin oleh perasaan kita, oleh pengalaman kita, oleh kehebatan kita. Maka kita dipimpin pikiran, perasaan, dan pengalaman yang terbatas. Kita sering gelisah, kehilangan damai, dan tidak menemukan ketenangan. Saudaraku, inilah momen yang tepat. Bukalah hati, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk menghadapi aneka kehidupan ini. Roh Kudus mungkin tidak selalu mengubah keadaan, tetapi Dia pasti memberi jalan keluar dan memberi pemahaman, sehingga kita bisa mengerti setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang berbahagia, di Minggu Pentakosta ini, sekali lagi, mungkin kita sedang dalam suasana kegelisahan, memikirkan pandemi COVID-19.
bukalah hati. Izinkan dirimu dipimpin Roh Kudus, maka kamu akan melihat semua keadaan dengan cara baru. Barangkali COVID-19 tidak semuanya buruk, tidak semuanya jahat. Kalau kita melihat keadaan dunia yang kita diami ini, mungkin sedang sakit, mungkin sedang sekarat. Alam lingkungan yang kita huni ini mungkin sedang rusak karena eksploitasi yang berlebihan, karena pencemaran di udara, di laut, dan juga di darat. Maka kehadiran virus corona selama 3 bulan yang menghentikan aktivitas dunia ini secara total, udara, laut, dan juga darat, menjadi kesempatan alam ini untuk menyembuhkan dirinya, untuk mengobati luka-lukanya, untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di depan. Maka saya tidak tertarik kapan pandemi COVID-19 berakhir atau apa akibat-akibatnya, tapi saya sedang merenung apa pesan Tuhan di balik COVID-19. Saudaraku, sekali lagi buka hati. Ini kesempatan, ini momen untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita menghadapi kehidupan, dituntun, dipimpin, didampingi, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka serahkan segala pergumulanmu, segala kekhawatiranmu, dengar suaranya. Maka di mana ada Roh Kudus, di situ ada jalan keluar. Dan anak-anak Tuhan yang dipimpin Roh Kudus akan menemukan damai, akan menemukan sukacita dan ketenangan, walaupun di tengah-tengah kondisi yang buruk. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalami kehadiran Tuhan secara nyata di dalam kehidupan ini. Amin.